Nah, sudah dites di laboratorium. Memangnya anaknya Bapak dirawat di sini? Terus kata si Bapak, iya makanya saya di sini karena anak saya dirawat. Halo, hari Rabu tanggal 11 Februari 2026. Jadi hari ini kelanjutan yang kemarin kita mau ke RSUD. Ke RSUD. Jadi setelah dari RSAL, kita sekarang akan ke RSUD karena pengambilan pengambilan darahnya ada di RSUD. Sorry guys. Jadi bismillah, semoga dilancarkan segalanya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, jadi ini kita sudah mendekati di RSUD. Jadi sisa lurus belok ke kiri nih, belok kiri lagi nanti langsung ke RSUD. Ini udah jadi kawasan RSUD nih di sini. Aku juga belum tahu sih bagaimana sekarang. Aku juga baru pertama kalinya itu hari aku nengok teman di sini di RSUD dan ya sekarang kita ke sini. Nah, ini parkiran apa nih? Masuk motor di sana. Berarti ini masuk mobil ini. Nih, di sini masuk mobil, guys. Oh, ternyata udah otomatis pakai parkir sistem gitu. Coba. Bismillah. Silakan tekan tombol hijau untuk tiket parkir Anda atau gunakan kartu identitas Anda untuk masuk. Silakan ambil tiket. Terima kasih. Oke. Kita cari. Selamat datang. Silakan tekan tombol hijau untuk tiket Ternyata parkir sekarang Anda. IGD-nya di sini. Ini udah bangunan baru ini. Ini kita ke sebelah sana ya. Sebelah sana mungkin. Jadi ini bangunan baru guys, IGD-nya. Terus polinya di mana ya? Aku nggak tahu juga di mana. Ini parkiran khusus kan? Tahu di mana kita? Aduh, inilah kurang parkiran di sini tuh. Nah, di mana kita ya ini? Masa jauh banget. Kayaknya sembarang deh di mobil-mobil parkir. Oke, kita jauh banget ya. Apa di sini? Oh, bukan ya, ini tempat loket ini apa ya? Nah, oke, kita sudah sampai di rumah sakit. Jadi memang di sini tuh kita harus lebih disiplin untuk pakai masker karena orang di RSUD itu lebih banyak pasiennya. Jadi disiplin pakai masker, walaupun juga kemana-mana kita pakai masker ya kalau ke rumah sakit itu. Nah, ini kami sudah di ruang tunggu polinya. Padat sekali teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, kita masih menunggu nama kami dipanggil. Jadi seperti inilah ruang tunggu di polinya ya. Padat banget di sini, antriannya nggak seperti kemarin waktu kami di RSAL. Jadi ya seperti ini teman-teman, kondisi ruang tunggunya sangat padat hari ini. Akhirnya alhamdulillah teman-teman, nama udah dipanggil dan dia sekarang udah di dalam ya. Jadi kita tinggal tunggu aja bagaimana proses selanjutnya, apa instruksi selanjutnya, dan kita masih tunggu aja. Dari poli kandungan tadi disuruh kesini dulu tanya paketnya ada nggak. Nah, sudah dites di laboratorium. Hasilnya katanya 2-3 hari ke depan. Oke, kita berjalan pulang setelah selesai diambil darah. Ternyata cuma diambil darah ya.
Ada darah, tapi bikin loyong juga, nyot-nyot juga lah. Besar jarumnya kan? Besar. Kita ambil 2 cucu. Nah ini kami singgah beli makan siang di depan masjid legendnya Merauke. Bagi yang pernah di Merauke mungkin punya kenangan di masjid ini, masjid legend di Merauke ya, Masjid Jami Merauke. Nah oke, ini jadi kita mau cerita-cerita sedikit tentang pengalaman tadi pagi ke laboratorium. Nah jadi gimana nih menurutmu, kau sudah pikir-pikir di mana kau melahirkan? Insya Allah. Jadi gini, Mau di ini di RSUD. RSUD. Jadi setelah kemarin kami ke RSAL, terus tadi ke RSUD, itu perbedaannya sangat-sangat berbeda. Yang mana di RSAL itu lebih tertib, lebih tertata, lebih rapi, dan lebih ramah Lebih ramah. lebih ramah para pelayannya. Terus tadi pas ke RSUD, seperti biasa kan kita sekarang sudah pakai mobil JKN ya. Jadi kita itu sudah punya antrian sendiri di mobil JKN itu. Nah, pertama-tama pas sampai di rumah sakit itu kita langsung ke tempat pendaftaran. Dengan niatan untuk apakah mendaftar ulang lagi atau bagaimana. Kebetulan tadi di tempat pendaftaran itu ada 4 penjaganya. Terus saya bertanya dengan nada yang sopan, saya bilang permisi, mau bertanya, ini langsung daftar lagi atau tidak? Dari 4 orang itu tidak ada yang melirik sama sekali di RSUD ini ya. Tidak ada yang melihat dan tidak ada yang menjawab. Saya kaget kan. Ataupun menawarkan, ataupun apa yang bisa dibantu kayak gitu. Iya, misalkan begitu. Terus tiba-tiba di belakang itu ada bapak-bapak yang bertanya. Dia bertanya mengenai entah apalah pokoknya. Terus si bapak-bapak yang di depan itu, yang di pelayanan itu tiba-tiba bertanya, memangnya anaknya bapak dirawat di sini? Terus kata si bapak, iya makanya saya di sini karena anak saya dirawat di sini. Udah, asli kocak sih. Iya, aku kayak shock gitu kan. Terus tiba-tiba, pikirkan dulu, ngapain sih tuh orang datang ke situ nyari anaknya? Iya. Terus dia bertanya seperti itu, astaga. Terus kan di sana tuh ada 3 laki-laki, yang 1 perempuan. Nah, si perempuan itu langsung bertanya ke aku gini, kenapa? Dengan nada yang seperti itu. Lah, maksudnya kalau orang kan ke sana itu mau bertanya, mendaftar, tiba-tiba kenapa dia tanya? Oh, saya langsung mau kasih lihat lagi itu si mobil JKN itu di HP. Saya mau bertanya, ini mendaftar lagi atau bagaimana? Dia langsung saja itu ke poli. Kenapa di sini langsung ke poli? Katanya ke poli 5 atau 6. Wow. Aku bilang, kan ya sudahlah gitu. Ya sudah. Berarti dia menganggap orang semua tahu prosedurnya Iya, gitu. Terus ya seperti biasa saya ucapkan terima kasih, itu pun tidak ada jawaban dari mereka. Ya udah, ya sudah, saya ke poli 5 dan 6 itu. Kebetulan di poli 5 itu kosong, tidak ada pelayannya. Dan ada 1 anak muda di poli 6. Tapi kebetulan di depan itu ada ibu-ibu yang juga lagi mengurus mungkin masalah yang sama dengan aku. Nah, setelah si ibu itu beres, lanjut saya tanya lagi, permisi kakak, bertanya begitu. Terus belum saya ngomong, langsung saya kasih lihat kan itu HP-ku. Saya ingin bertanya, Kak, ini antrianku. Saya ingin bertanya seperti itu, tapi tiba-tiba si kakak itu bilang gini, nanti kalau datang tempo. Itu dimana? Di informasi ya? Iya, di loket. Oh, di loket. Dia bilang nanti kalau datang tuh tempo. Tenang Bang, ini antri. Terus gue bilang, kan tidak ada orang. Ini tidak ada orang, antrinya di mana gitu. Tapi ya sudah, langsung dia bilang, sana itu langsung ke ini, ke poli kandungan. Cuman dia bilang lagi, sidik jari dulu. Oh iya, sidik jari dulu, udah beres, langsung ke poli kandungan. Kan kayak shock gitu kan, tiba-tiba dia bilang, nanti datang tempo. Dan dengan nada, entah mungkin ada orang sini yang seperti itu, mungkin, tapi kan sebenarnya nggak harus seperti itu gitu. Oke. Ada bahasa yang lebih baik, entah mungkin bertanya. bisa begitu, tapi nadanya tuh bukan yang ngegas gitu, bukan ngegas. Oke. Itu ya shock yang kedua ya aku. Oke, aku sama suami jalanlah ke poli kandungan. Itu pun aku nanya poli kandungannya di mana gitu kan, karena ini RSUD itu memang penampakannya tuh
tua gitu kan. Tua dan kacau gimana nggak Iya, teratur gitu, nggak teratur. Mungkin karena lagi dibenahi mungkin ya. Habis itu kita masuklah ke poli kandungan itu. Nah, di sana juga kita dibuat shock. Pertama kita masuk karena memang si poli itu berjejer, ada poli syaraf, poli apa gitu banyak. Yang pertama kita lihat ruangan itu besar, tidak ada AC. Ruangan besar tidak ada AC. Tempat duduknya semua kayu. Oke, enggak apa-apa, dimaklumi itu karena rumah sakit Tama gitu, dan ya Merauke belum terlalu maju gitu. Oke. Kita nyari tempat duduk dulu. Setelah dapat tempat duduk, saya langsung ke ruang kebidanan. Niatnya mau bertanya lagi. Saya bilang kan tidak ada orang di sana. Saya bertanya, permisi. Baru bilang permisi, ibunya tuh langsung bilang gini, orang bidannya itu. Saya bilang, kok baru datang toh? Kok bukan ibu kak, atau kakak, mbak atau apa? Ya. Kok baru datang toh? Kok sudah duduk? Duduk sudah, begitu. Nanti dipanggil. Kok baru datang ini begini? Entah dia bicara apa. Itu karena saya sudah shock juga dengan nadanya, dengan tiba-tiba yang kok baru datang toh begitu. Ya sudah, saya duduk kembali. Cuman karena kita itu sudah membuat janji sama dokternya dari sebelumnya itu, kata dokternya kalau sudah ada di RSUD langsung saja untuk WA dia gitu. Oke, kemudian saya WA dokter. Habis WA dokter membalas, dia bilang oke, dia akan menghubungi yang orang kebidanan itu gitu. Oke, mungkin selang 15 menit mungkin ya itu dari itu. Tiba-tiba nama saya dipanggil sama bidan yang itu lagi, dipanggil. Terus tapi respectnya juga si ibu itu bilang gini, oh saya minta maaf ya tadi. Mungkin dia juga merasa enak hati juga mungkin karena dia awalnya mungkin ngebentak, entah bagaimana lah, pokoknya dia membuka bicara itu dengan kata maaf gitu. Maksudnya respectnya dengan itu. Dia bilang, saya minta maaf ya tadi karena kok baru kok sudah masuk ke sini, maksudnya kan harus antri. Walaupun nomor antrian mau nomor 2, tapi kok harus datang tempo. Lagi-lagi saya mendengar kata tempo gitu kan. Oh iya, oke, nggak apa-apa gitu. Di sana pemeriksaan pada umumnya ditanya berat badan, ditanya lengan, ditanya kehamilan berapa bulan, segala macam. Cuman ada yang kayak aneh saja gitu. Ada beberapa pertanyaan yang dia bertanya begini, berapa usia pernikahan begitu? Berapa usia pernikahan gitu? Ya saya jawab, oh usia pernikahan saya 13. Dia bilang, maksud saya berapa usia aku menikah? Oh itu kan pertanyaan yang berbeda, usia pernikahan dan usia berapa saya menikah gitu. Oh saya jawab lagi, oh iya saya menikah umur 18. Kok muda sekali? Maksudnya itu tidak perlu dikomentari begitu kan. Oh iya saya menikah muda. Oke, dia mengukur badan saya, terus dia mengukur lengan. Dia bertanya, wah ini lengan petinju ini. Dalam hatiku, jangan sampai kok tinju, jangan sampai saya tinju kok, karena saking banyaknya bicara gitu. Nah tiba-tiba di tengah perbincangan itu datanglah asisten dokter. Terus asisten dokter itu langsung bilang gini ke si bidan itu, ada pasiennya dokter Miftah ini namanya Ibu Desi Sulastri, dia mau tes torch begini, nanti langsung ke sini. Terus si bidan itu, ini bukan dengan apa ya, pokoknya dia hanya dengan muka ini, hanya begitu kayak, oh ini. Tapi si asisten dokternya tuh ramah sekali, baik sekali, ramah sekali gitu. Cuman ya habis itu karena kebetulan dokternya juga masih nangani pasien yang lain gitu, ya sudah, kita disuruh nunggu lagi untuk pasien yang itu. Oke, setelah itu ya sebenarnya itu masih banyak juga cerita-cerita yang tapi nggak usah lah diceritain gitu kalau yang itu. Yang jelas berarti itu apa ya, kita terkesan dengan pelayanannya saja gitu. Itu kayaknya cerita yang lebih menarik dari yang kita kerjakan tadi gitu. Ternyata ini bagian yang uniknya gitu yang sama ada. Dia bertanya seperti ini, dia bertanya masalah BPJS yang saya pakai gitu. Dia bertanya seperti ini, kok pakai BPJS apa? Oh BPJS dia bilang, ini maksud saya berbayar kah atau dari pemerintah? Saya bilang, oh
berbayar karena kan suami saya PNS, otomatis setiap bulan gaji suami saya itu dipotong untuk membayar BPJS setiap bulan, berarti kita bukan dari pemerintah kita tapi kita membayar. Terus dia tuh nyentuh gini, itu namanya dari pemerintah bukan kau bayar. Apa suamimu kah? Maksudnya saya jawab lagi, oh PNS gitu. Oh dia udah tulis lagi gitu PNS gitu di sana keterangannya. Itu di sana kayak kenapa dia bertanya seperti itu gitu kan? Kayak kenapa seperti itu? Udahlah, terus udah di ruang tunggu, terus nama saya dipanggil lagi kan? Dipanggil lagi nih. Dia itu ngomong gini lagi, coba aku tanya ke laboratorium, adakah itu untuk tesmu? Tanya saja, ada tidak itu untuk tes dokso? Ke laboratorium, ditanya begitu. Jadi kita juga kaget kayak, oh, jadi kita yang harus nanya sendiri ini di laboratorium itu. Setauku mereka itu sudah menyediakan semuanya gitu, karena tahu gitu kan. Ya gitu. Terus ke laboratorium lah, ternyata, nah masya Allahnya itu pelayanan di laboratorium itu bagus. Bagus dan ada bel gitu kan. Tadi tuh pas di pelayanan itu memang tidak ada orang, cuman saya tekan bel, ternyata mungkin bel itu berbunyi, kita tidak dengar. Ya terus datanglah, terus dikasih tahu bahwa begini, terus saya sampaikan kembali ke bidan yang itu gitu, ke bidan itu saya sampaikan bahwa ada tapi tidak lengkap semua. Oh sudah, kok duduk sudah, udah, hanya pikir kok kayak dia memperlakukan kita pasien kah, teman kah, atau bagaimana? Secara dia bilang kok itu kan kalau ya, teman bukan ibu, bukan mbak gitu ya. Untuk pelayanan tuh sebenarnya kita kan setidaknya ibu lah atau bagaimana. Tapi memang yang saya lihat di poli-poli itu kebanyakan memang para asisten dan pelayan itu udah sepuh gitu, udah pada sepuh, dan bidan yang saya temui juga ini agak lumayan lah, umurnya udah sepuh gitu. Tapi selebihnya ya begitulah. Memang kenapa kalau sudah sepuh gitu, sudah agak berumur gitu? Mungkin karena dia itu senior gitu kan, jadi gimana ya? Mungkin kalau yang baru-baru itu kayak merasa masih tidak enak, atau mungkin karena dia sudah sepuh dan melihat kita masih muda, jadi dia bicara seperti itu. Mungkin karena sudah terbiasa, dan memang dia sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang sini yang memang bisa itu pakai Jadi, kemana itu mungkin jadi dia terbiasa seperti itu. Cuman untuk kami yang pendatang itu masih agak lazim buat kami gitu, seperti itu. Gitu. Berarti nih pelayanan yang di laboratorium ini sangat berbanding terbalik dengan di poli, dengan di pendaftaran gitu. Terus setelah dapat info dari laboratorium itu kan aku langsung USG. Di tempat USG itu, ruang di USG kan sama dokter yang biasa saya pakai kan. Terus asisten dokternya yang perawat itu masya Allah baik sekali, ramah sekali, lembut sekali. Terus habis itu disuruhlah kita ke laboratorium. Di laboratorium juga orang-orangnya enak, ramah gitu. Cuman ya yang di poli ini aja, sama pelayanan sama loket itu masih kurang baik gitu untuk melayani seperti itu. Dan ternyata apa yang kita dengar dari orang itu ceritanya, kalau pelayanan di RSUD itu begitu, ternyata kita sudah melihat sendiri begitu. Ternyata begini tuh. Terus kita uji lagi nih, kita lihat di Google Maps reviewnya, betulkah itu begitu? Ternyata review yang bagaimana tuh? Jadi karena aku penasaran, sebenarnya beberapa kali tuh aku pernah melihat di sosial media yang pengakuan soal pelayanan yang di RSUD Merauke ini agak kurang seperti itu. Cuman tadi aku lihatlah di Google review, dan ada yang memang bagus, ada yang memang kasih bintang 1 dengan komen-komen, ya komennya itu yang seperti yang saya alami gitu, masalah pelayanan sama di loket itu yang bermasalahnya begitu. Ya, tapi itu komen yang lebih dari 4 bulan yang lalu. Ya, terus komen yang 4 bulannya itu memang bagus tapi semua. Tapi kalau komen-komen yang 4 bulan ke sini itu kayak bagus semua. Jadi bagus semua. Kok curiga gitu? Kok curiga, jangan sampai ini pegawainya sendiri begitu. Ya, cuman
ya mudah-mudahan bukan keluarganya sendiri Iya. gitu. Mudah-mudahan itu, Mungkin ya. mudah-mudahan itu memang review benar-benar dari masyarakat yang pernah berobat di sana gitu. Ya, semoga kedepannya RSUD lebih baik lagi. Dan kalau dilihat juga sekarang perkembangannya sudah lumayan bagus Ya, ada karena ruangan ada yang ditambah-tambah ruangan begitu baru. kan, jadi lebih modern, lebih bagus. Cuma memang karena dia sudah lama, jadi kayak Iya. sudah semeraut gitu aturannya, bangunan ini itu nggak teratur kayaknya Iya. begitu. IGD sekarang udah ada IGD baru. Terus kalau ruang rawat inapnya dulu sih saya pernah 1 kali ke sana masih belum teratur juga gitu. Cuman ya dari luar sekarang udah mulai Oke, terlihat jadi bagus. berarti ini yang tadi berkesan itu mendapatkan pelayanan seperti itu ya, dengan Iya. kata-katanya yang ini Yang- pokok dan tinggi begitu. Jadi kayaknya kalau orang yang soft spoken itu tidak cocok untuk ke sana gitu. Karena shock. Saya juga yang bicaraku seperti ini, kita masih shock juga ke sana gitu. Ya, Cuma itu mungkin- berbeda sekali dengan yang di RSAL. Ya. Nah, berbeda juga dengan yang di Rumah Sakit Bunda. Harapan Iya, yang karena dulu waktu Saya tahun kuret, lalu ya, kuret. karena di Merauke ini ada 3 rumah sakit, RSAL, Bunda, sama RSUD gitu. Dan RS Bunda sama RSAL itu sama-sama bagus pelayanannya gitu, maksudnya ramah gitu lah, masih ramah lah. Dan memang banyak orang-orang yang bilang begini dan ternyata kita juga akhirnya mengalami begitu, bukan hanya sekedar dengar cerita, oh ternyata tadi kita sudah mengalami sendiri gitu, oh ternyata Iya. begini, oh ya. Mungkin ada yang tidak setuju ya, mungkin dibilang itu kita bicara saja ini keras tapi hati lembut begitu. Saya mengerti Ji itu karena Iya. saya juga orang timur Ji gitu. Saya juga biasa Ji bicara dengan teman-temanku yang kasar-kasar, sama istri juga saya bisa begitu, tapi saya sesuaikan gitu kadang-kadang. Tapi kalau dengan teman-teman yang saya kenal itu saya biasa Ji bahasa-bahasa yang begitu. Iya. Jadi, dan saya juga ini orang pelayanan gitu, dan ketika saya melayani orang itu saya pakai bahasa yang lain gitu, yang Tutur katanya tuh yang ini baik, bahasa yang pelayanan baik. gitu. Kayak bagaimana kayak yang kalian itu di bank gitu, beda gitu, beda itu jadi saya bilang perlu belajar pelayanan lagi Iya. gitu, bagaimana cara melayani orang gitu, karena semua orang tuh nggak sama gitu, nggak sama gitu ya. Cuman benar-benar saya shock sekali yang pertama yang di pelayanan itu, tiba-tiba dia tanya kenapa? Otomatis kan kita itu kalau nggak mau berobat ya bertanya arah gitu kan. Iya, kenapa? Dengan nada seperti itu. Iya, seharusnya kan ya Ada bagaimana Bu, apa? ada yang bisa dibantu kayak Iya, begitu kan. harusnya begitu. Ya. Karena mereka kan pelayanan, namanya juga di pelayanan. Ini bukan ngobrol sama teman ini. Iya. Bukan sama kita orang yang kau kenal gitu. Ini orang yang kau tidak kenal dan statusnya kau itu pelayan gitu, Iya, melayani kita orang gitu. customer gitu kan gitu. Jadi Iya, ya jadi harusnya ya mungkin itulah, pokoknya saya rasa itu sesuatu yang beda begitu. Maksudnya kita bicara ini, saya juga bisa kalau main koko begitu ya, tapi sama orang yang kita kenal, yang kita Iya. sudah akrab gitu. Tapi kalau pelayanan, bahasa pelayanan itu beda. Iya. Semoga kalian mengerti ya. ya, semoga Gitu. dibenahi lah itunya. Gitu. Oke, jadi itu dia pengalaman kali ini. Kayaknya sudah terlalu panjang. Nanti kita bikin lagi cerita-cerita. Seperti janji kita itu mau bikin ini cerita-cerita tentang perjalanan kami ini selama menjadi pejuang garis 2 selama 14 tahun. Insyaallah. Dan ya mudah-mudahan tahun ini endingnya lah seperti itu, lancar semua. Amin, amin. Dan amin. ya kita mau sharing itu saja sih. Semoga nanti ada waktunya. Tapi ya pokoknya nanti ada waktunya lah baru kita bikin lagi. Oke, jadi itu dia Pengalaman kita pengalaman hari di ini. 2 rumah sakit itu. Ya, sekian dulu. Terima kasih buat kalian yang menyaksikan sampai dengan selesai dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.